Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis secara jelas di dalam Al-Quran bagaimana perjuangan salah satu nabi yang melawan kaum Sodom. Nabi yang diperintahkan untuk memerangi kaum Sodom adalah Nabi Lut alaihissalam. Diketahui bahwa Nabi Lut alaihissalam merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi dan menetap di sebuah daerah bernama Sodom, terletak di Yordania. Di dalam Al-Quran, kaum Sodom dijelaskan sebagai kaum yang melampaui batas. Kaum Sodom dihuni oleh orang-orang tercela yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki kaum Sodom menyukai sesama jenis. Pergaulan bebas hingga pencurian dan perampasan terjadi di mana-mana. Dalam surah Al-A'raf ayat 80 dan Al-Ankabut ayat 28, kaum Sodom merupakan kaum pertama di dunia yang melakukan perbuatan keji. Ini menyukai sesama jenis atau yang lebih dikenal dengan istilah LGBT. Nabi Lut alaihissalam berseru kepada mereka agar meninggalkan kebiasaan keji tersebut. Ia menyatakan perbuatan itu telah bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia serta menyalahi kodrat dalam penciptaan manusia. Sayangnya, kehadiran dan seruan Nabi Lut alaihissalam tidak diterima oleh kaum Sodom. Mereka bahkan menyebut Nabi Lut alaihissalam berlagak suci. Mereka berkata, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bersih." Quran Surah An-Naml ayat 27. Nabi Lut alaihissalam juga mengingatkan tentang balasan dan azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum-kaum yang berbuat keji. Dengan keberanian dan tekad kuat, Nabi Lut alaihissalam tetap gigih menunjukkan jalan kebenaran dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Setelah melewati perjuangan yang panjang, satu persatu kaum Sodom mulai sadar dan telah meninggalkan perbuatan keji serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski begitu, jumlah orang yang berhasil disadarkan masih sedikit, tidak sebanding dengan mereka yang masih berbuat maksiat. Bahkan, Nabi Lut alaihissalam pernah mendapat ancaman akan dibunuh. Ia juga ditantang untuk menunjukkan dan mendatangkan azab Allah yang selalu ia dakwakan. Nabi Lut alaihissalam lantas mohon perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk menurunkan dua malaikat ke bumi untuk menyamar menjadi manusia dan memberikan azab bagi kaum Sodom. Kedua malaikat tersebut menyamar sebagai pria tampan lalu menemui Nabi Lut alaihissalam. Lalu Nabi Lut alaihissalam membawa keduanya ke rumah diam-diam agar tidak ada satupun dari kaum Sodom yang mengetahui keberadaannya. Sayangnya, istri Nabi Lut alaihissalam berkhianat. Ia diberi harta benda berupa emas, perak, serta kain lainnya dari kaum Sodom. Ia memberitahu kaum Sodom bahwa ada dua pria tampan di rumahnya. Masyarakat Sodom lantas menyerbu rumah Nabi Lut dan terjadilah pertikaian. Tiba-tiba, Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan asap dengan menghilangkan penglihatan para kaum Sodom, sehingga mereka meninggalkan rumah Nabi Lut dalam keadaan buta. Kedatangan kedua malaikat tersebut bertujuan menyampaikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada kaum Sodom pada waktu subuh, sehingga Nabi Lut alaihissalam dan orang-orang yang beriman diminta untuk segera meninggalkan kota tersebut. Saat perjalanan meninggalkan kota, Nabi Lut alaihissalam memerintahkan untuk tidak menengok ke belakang selama perjalanan. Namun, lagi-lagi istri Nabi Lut alaihissalam berkhianat dan memilih kembali bergabung dengan kaum Sodom bersama orang-orang kafir. Saat waktu subuh tiba, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan gempa bumi, angin kencang dan hujan batu hingga kota Sodom hancur bersama orang-orang keji yang tinggal di dalamnya. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 84. Demikian kisah tentang Nabi Lut beserta kaum Sodom yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala.